Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang regulasi dan etika bisnis UMKM pada mata kuliah manajemen UMKM. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Alfiana Rohmatin, saya sendiri Ambar Wahyu, Ani Nuria, dan Aprilina Sukmayanti. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, regulasi UMKM, yang kedua, etika bisnis, dan yang ketiga, pembinaan UMKM. Regulasi UMKM. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini, sudah selayaknya bahwa UMKM dilindungi dengan undang-undang dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 MPR RI 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya, ada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 mengenai program kredit usaha kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang lebih murah dan luas bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2015. Definisi etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya eta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Ilmu etika tidak bisa dikesampingkan dari ilmu filsafat. Ini terlihat dari usaha-usaha dalam menafsirkan etika sering dilihat dari sudut pandang filsafat. Karena filsafat sering dianggap sebagai induknya ilmu etika, ini sebagaimana dikatakan oleh K. Bertens bahwa etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi yang akan diterima yaitu di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal, mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, dan mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
Tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen yang sangat kontraproduktif seperti gerakan pemboikotan, larangan beredar, dan larangan beroperasi. Hal ini dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Etika-etika dalam bisnis. Berikut ini merupakan etika-etika dalam bisnis di beberapa bidang. Pertama, etika bisnis di bidang akuntansi atau accounting etik. 2. Etika bisnis di bidang keuangan, financial etik. Ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, production and marketing etik. Keempat, etika bisnis di bidang teknologi informasi, information technology etik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembinaan UMKM. Dilihat dari istilah, maka pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bangunan. Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara menurut Sugiono, yang dimaksud dengan pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan pengusaha atau pengrajin industri kecil dalam aspek usaha sehingga mampu mandiri. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian, bimbingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Ada 3 pola pembinaan dalam UMKM, yaitu yang pertama, program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, program peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Lalu yang terakhir yaitu program pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil berkeunggulan kompetitif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi yang kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.